Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih nikmat keimanan yang selalu melekat dalam dada kita. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang harus kita syukuri. Baiklah, pada kesempatan yang berbagi ini, seperti yang kita ketahui bersama, kita akan belajar tentang seni kolase dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Keberadaan barang-barang bekas seperti majalah lama, koran bekas, pakaian, kardus, kaleng, plastik kemasan, dan daun-daun kering di sekitar rumah kita acap kali dirasakan mengganggu kebersihan dan kenyamanan hidup. Semua ini benar adanya jika barang-barang bekas itu hanya dilihat sebagai limbah atau rongsokan yang tidak berguna. Namun jangan buru-buru Anda buang barang-barang bekas itu, sebab Anda dapat menyulap limbah itu menjadi barang yang berharga. Sentuhan ide-ide kreatif yang segar dan keterampilan artistik yang Anda miliki akan menghasilkan macam kreasi kolase yang unik dan tiada duanya. Ya. Sebelumnya kita akan mempelajari itu apa itu kolase. Ya. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari bermacam-macam bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain-lainnya yang dapat kita tempelkan pada permukaan gambar. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam paduan bahan. Selama bahan itu dapat dipadukan dengan bahan dasar, maka akan menjadi suatu karya seni kolase yang mewakili perasaan estetis dari orang yang membuatnya. Unsur-unsur apa dalam kolase, ya. Unsur-unsur yang terdapat dalam kolase dapat kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah titik dan pintik. Apa itu? Titik adalah titik adalah unit unsur rupa yang terkecil yang tidak mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan pintik adalah titik yang sedikit lebih besar. Yang kedua adalah garis. Garis adalah perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang namun relatif tidak mempunyai lebar. Yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah unsur rupa yang terjadi sebab pertemuan beberapa garis. Bidang dapat dibedakan menjadi bidang horizontal, vertikal, dan melintang. Unsur yang terakhir adalah warna. Warna adalah unsur rupa yang paling penting dan salah satu wujud keindahan yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan. Warna secara nyata dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah warna primer, sekunder, dan tersier. Unsur warna pada kolase dapat diwujudkan dari unsur cat, pita atau renda, kertas warna, kain warna-warni, dan lain sebagainya. Kita selanjutnya adalah cara pembuatan seni kolase dan benang. Untuk kali ini kita akan membahas bahan-bahan yang dapat kita pergunakan dalam pembuatan seni kolase. Yang pertama adalah serutan kayu atau bekas gergajian kayu. Untuk bahan kolase ini dapat digunakan serutan kayu, di mana bahan ini wajib dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar warnanya tidak berubah. Lalu serutan kayu itu dapat kita potong-potong sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan yang akan kita pergunakan untuk siap ditempel. Bahan yang kedua adalah kaca. Kaca yang digunakan adalah bekas potongan kaca yang biasa didapat di tempat orang yang memasang bingkai untuk gambar pajangan yang sudah tidak digunakan lagi. Di sini dapat kita jumpai, di situ banyak sekali kaca-kaca potongan yang tidak dimanfaatkan, dapat kita manfaatkan untuk karya seni kolase ini.
ya. Untuk memotongnya kita dapat menggunakan pemotong kaca, kalau tidak ya kita bentukkan di benda-benda yang keras ya. Akan tetapi kalau kita bentukkan pasti ukurannya tidak simetris. Dalam hal ini, dalam pengolahannya diharapkan kita harus berhati-hati agar tangan kita tidak terluka. Bahan yang selanjutnya adalah batu. Batu yang cocok adalah batu akik sebab memiliki bermacam-macam warna. Batu ini dapat kita asah ya, sehingga warnanya akan kelihatan lebih cemerlang. Yang selanjutnya adalah tempurung atau batok kelapa. Untuk bahan kolase ini, batok kelapa yang kita pergunakan pada dasarnya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda ya. Kita cari bahan-bahan yang setengah tua setengah muda, atau istilahnya disebut kendu atau hampir mendekati tua. Dari bahan-bahan batok kelapa ini selanjutnya kita bersihkan dari serat-serat sabutnya, kemudian kita amplas setelah halus, baru kita potong sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Bahan selanjutnya adalah biji-bijian. Biji-bijian ini kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian ini banyak macamnya, demikian pula bentuk, ukuran, warna, dan teksturnya. Sebelum kita gunakan biji-bijian ini hendaknya dikeringkan terlebih dahulu agar warnanya tidak berubah dan tidak mengalami penyusutan ukuran. Bahan selanjutnya yaitu daun-daunan. Daun-daun dalam bahan kolase ini sangat mudah kita peroleh ya. Untuk dijadikan bahan kolase kita harus mengambil daun yang sudah kering atau daun yang sudah jatuh. Pilihlah warna daun yang kering yang berbeda-beda agar dalam penyusunannya menjadi sebuah lukisan yang mempunyai nilai artistik yang tinggi. Lautnya adalah kulit ya. Ini bisa kulit pohon ataupun kulit buah. Untuk kulit tumbuh-tumbuhan yang biasa kita pergunakan adalah pohon rambutan, pisang, kemudian kelopak bambu, kemudian padi juga bisa ya. Semua kulit-kulit itu sebelum kita gunakan harus kita cuci dulu, kemudian kita bersihkan, kemudian kita keringkan. Setelah benar-benar kering kita potong-potong sesuai dengan kita hendaki untuk kita tempel di media yang telah kita siapkan. Bahan selanjutnya yaitu kertas bekas ya. Kertas bekas ini untuk bahan kolase ini dapat kita pilih dengan kertas bekas yang ada di rumah kita. Kertas bekas ini contohnya adalah seperti sampul, kemudian poster-poster, almanak, kemasan rokok atau kemasan produk-produk industri yang dapat kita gunakan sebagai bahan kolase. Dalam pemakaiannya, kertas kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki ya, bisa berbentuk lingkaran, kotak, ataupun persegi. Itu adalah bahan-bahan dalam teknik pembuatan kolase yang dapat kita manfaatkan. Selanjutnya, ini yang lebih penting adalah teknik pembuatan kolase. Di sini ada 7 teknik yang dapat Pak Ju sampaikan. Yang pertama adalah siapkan bahan dari barang bekas seperti koran, majalah, kertas, atau media perangkat yang dibutuhkan seperti kalender bekas atau tas gambar, pewarna, gunting, pensil, dan lem. Ya, lem yang kita gunakan sebaiknya lem kayu ya, karena memiliki kekuatan yang lebih bagus ya, lem putih itu. Yang kedua, buat gambar sketsa seperti bunga ataupun hewan, dimana sketsa ini kita butuhkan nanti untuk tempat menempel bahan-bahan dalam pembuatan kolase. Yang ketiga, rencanakan penempelan pada bahan bekas pada gambar yang sudah kamu buat. Bahan bekas tersebut lebih enak ya diberi pewarna terlebih dahulu, itu lebih enak ya, jadi kita cuma mengamalnya. Yang keempat, gunting atau sobek atau bentuk bahan bekas itu menjadi ukuran kecil yang siap tempel ya. Yang kelima, oleskan lem kayu sedikit demi sedikit pada gambar yang akan kita tempeli di kertas ya. Yang keenam, tempellah guntingan
atau guntingan atau sobekan bahan kertas tadi pada kertas desain yang kita buat tadi dengan menggunakan tusuk gigi. Bisa itu yang kertas bisa gunakan tusuk gigi. Kemudian untuk kalau tusuk gigi tidak kuat, kita bisa menggunakan capitan ya, capitan. Ini bisa capitan kita bisa gunakan untuk pengambilan itu bahan-bahan yang keras. Yang ketujuh, langkah terakhir adalah lakukan penataan sesuai dengan kreativitasmu. Usahakan tempelan di kertas yang didesain tadi tertata dengan rapi sehingga menghasilkan seni kolase yang rajin. Setelah itu, setelah semuanya tertempel, silahkan kalian beri bingkai di sampingnya ya. Nanti dari hasil itu insya Allah akan menghasilkan suatu karya seni yang bagus. Demikian dari baju. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Baju yakin kalian bisa membuatnya ya. Materi ini juga dapat kalian lihat di buku tema 3 nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, rajin ibadah, jangan lupa sholat, perbanyak puasa ya. Hormati orang tua, perbanyak menabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.